Meski makin menua, Van Dijk PD masih bisa main di Piala Dunia. Bek Liverpool Virgil van Dijk mengaku PD masih sanggup membela timnas Belanda di pentas Piala Dunia 2026 mendatang. Saat ini Van Dijk sudah berusia 33 tahun dan saat Piala Dunia 2026 digelar, usianya bakal mencapai 35 tahun. Usia tersebut jelas termasuk unsur untuk pesepak bola. Namun Van Dijk PD masih bisa bermain di level tertinggi bersama timnas Belanda. Gara-gara cedera aneh, timnas Italia kehilangan Riccardo Calafiori. Kekuatan timnas Italia jelang menghadapi Israel pada laga UEFA Nations League sedikit berkurang. Pasalnya mereka telah melepas Riccardo Calafiori kembali ke Arsenal usai ia mengalami cedera kaki. Pada akhirnya Calafiori telah dipulangkan dari pemusatan latihan timnas Italia dan akan kembali ke Arsenal. Lututnya belum pulih, comeback Neymar molor 2 bulan. Kabar kurang sedap harus diterima oleh Neymar. Comebacknya penyerang Al Hilal tersebut bakal tertunda 2 bulan lagi karena lututnya belum pulih. Neymar awalnya diperkirakan bisa comeback pada bulan September. Sayangnya harapan Neymar untuk beraksi lagi harus tertunda karena kondisi lututnya yang belum pulih total. Neymar dianggap belum layak untuk bisa bermain dan harus menjalani terapi lagi setidaknya untuk 2 bulan ke depan. Cedera, Dani Olmo dipulangkan ke Barcelona. Spanyol menghadapi Swiss tanpa Dani Olmo. Gelandang serang itu mengalami cedera dan dipulangkan ke Barcelona. Setelah menjalani pemeriksaan, Olmo ternyata ditemukan cedera mirror pada lututnya. Cedera ini dikhawatirkan bisa lebih parah andaikan Olmo dipaksakan tetap bermain. Kondisi rumput GBK prima untuk Indonesia versus Australia. Stadion utama Gelora Bung Karno sudah dibenahi menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 babak yang ketiga. Rumputnya dinilai sudah prima untuk timnas Indonesia versus Australia. Usai kemarin kita mampu mencuri 1 poin melawan Arab Saudi, maka laga kandang pertama timnas melawan Australia menjadi sangat krusial. Jadi kami pastikan kondisi rumput dan stadion benar-benar prima sehingga timnas bisa meraih hasil maksimal, ujar dari Erick Thohir. Ritual pemilihan jersey timnas melawan Australia. Timnas Indonesia rupanya tidak asal-asalan dalam memilih jersey yang dipakai untuk bertanding. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut ada ritual sebelum menentukan jersey pilihan. Jersey kandang timnas Indonesia adalah merah-merah dan kandang ialah putih-putih. Namun belakangan, seragam kedua yang berwarna putih lebih bertuah untuk tim berjuluk Garuda itu. Ketika ditanya apakah kemungkinan timnas Indonesia akan memakai seragam putih-putih untuk menjamu Australia, Sumarji tidak mengelak dan berujar bismillah, ucap dari manajer timnas tersebut. Australia tak takut teror supporter dari timnas Indonesia. Timnas Australia akan dijamu oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Keno Bakos menegaskan bahwa Australia tak takut dengan teror dari supporter tuan rumah. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menjamu Australia dalam lanjutan grup C dan pertandingan itu digelar pada Selasa 10 September 2024 dan kick-off nantinya dijadwalkan mulai pukul 7 malam. Kapasitas dari GBK adalah 78.000 tempat duduk dan pendukung setia skuad Garuda jelas akan memberikan dukungan. Kapten Australia ingatkan bahaya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain keturunan dan juga naturalisasi di dalam skuadnya. Dan Kapten Australia yakni Matthew Ryan mewaspadai hal tersebut. Dari kiper hingga depan ada pemain naturalisasi yang mengisi line up dari tim asuhan Sintayong. Dari Martin Paes di bawah Mister Gawang hingga yang paling depan ada nama Rafael Struijk. Belum kapok, Panpel siapkan penyanyi lagi di laga Indonesia versus Australia. Acara hiburan akan kembali mewarnai laga timnas Indonesia saat menjamu Australia. Panitia pelaksana Panpel berencana mengundang penyanyi untuk tampil usai pertandingan. Menampilkan penyanyi di akhir laga berujung polemik pada saat Indonesia menjamu Filipina pada bulan Juni silam. Saat itu Anang Hermansyah bersama 3 penyanyi lain disoraki supporter. Rencananya Raisa akan menjadi penyanyi yang tampil selesai laga versus Australia tersebut.
Hasil UEFA Nations League, Portugal dan Spanyol menang. Lanjutan UEFA Nations League digelar tadi malam. Portugal menjaga laju mulusnya dengan mengatasi Skotlandia 2-1 dan Cristiano Ronaldo membuat gol di dalam laga tersebut. Sementara laga lain, ada Spanyol yang berhadapan dengan Swiss. La Furia Roja menang dengan skor 4-1 atas lawannya tersebut. Haaland garang di Manchester City tapi melembam di timnas Norwegia. Timnas Norwegia dijegal oleh Kazakhstan di UEFA Nations League usai ditanimbang 0-0. Performa dari Erling Haaland menjadi sorotan. Haaland menyala di Manchester City dengan mencetakkan 7 gol dalam 3 pertandingan di Liga Inggris. Namun Haaland gagal melanjutkan performanya tersebut saat berseragam timnas. Mantan pelatih timnas Norwegia yakni Egil Olsen menyebut ini jadi yang terburuk dari Erling Haaland. Skotlandia jadi korban terbaru gol Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo menambah daftar negara yang berhasil dibobolnya. Striker Portugal itu baru saja merobek gawang milik Skotlandia untuk pertama kali bermain di Estadio da Luz. Portugal sempat tertinggal lewat gol dari Scott McTominay di menit yang ke-7. Anak asuh dari Roberto Martinez pun membalas berkat gol dari Bruno Fernandes di menit ke-54 dan Cristiano Ronaldo di menit ke-88. Gol itu menjadi yang ke-132 yang dicetakkan oleh Ronaldo untuk Portugal. Menurut situs UEFA, Skotlandia menjadi korban terbarunya. Penyerang 39 tahun itu menambahkan daftar negara yang berhasil dibobolnya menjadi yang ke-48. Incar dua timnas Jerman, Barcelona segera depak Ronald Araujo dan juga Frenkie de Jong. Barcelona disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan dua timnas Jerman, yakni Joshua Kimmich dan juga Jonathan Tah sebagai pengganti Frenkie de Jong dan juga Ronald Araujo. Barcelona tertarik dengan pengalaman yang dibawa oleh Kimmich dan juga Jonathan Tah ke dalam skuad yang penuh dengan pemain muda. Kimmich juga pernah bermain di pelatih baru yakni Hansi Flick ketika di Bayern Munchen. Puas dengan performa PSG, Luis Enrique segera dapatkan kontrak baru. PSG dilaporkan puas dengan kinerja dari Luis Enrique sebagai juru taktik tim. Hal tersebut bakal membuahkan kontrak baru kepada pelatih asal Spanyol tersebut untuk beberapa waktu ke depan. Saat ini masa baktinya akan rampung hingga Juni 2025. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, PSG telah mempersiapkan kontrak baru kepada pelatih Asturian tersebut. Manajemen tim dikabarkan puas dengan performa tim di musim lalu yang sukses mendulang berbagai kesuksesan di kancah domestik. Dirinya diproyeksikan bakal mengisi proyek jangka panjang milik PSG. Fiorentina komentari transfer murah Chiesa dari Juventus. Juventus menjual murah Federico Chiesa ke Liverpool, padahal ia dulu dibeli dari Fiorentina dengan harga yang cukup mahal. Dan Presiden La Viola, Rocco Commisso, menyebut klubnya telah melakukan bisnis yang bagus. Kami melakukan kesepakatan besar dengan Vlahovic, transfer terpenting selama 5 tahun dari saya. Dan lihatlah Chiesa, saya baca berita dia dibeli Liverpool seharga 12 juta euro saja. Saya menjualnya hampir 60 juta euro. Siapa yang jago berbisnis di sini, ujar dari Rocco. Masih ingin main di Eropa, Rabiot tolak pinangan dari Al Nassr. Asal Nassr untuk bisa mengamankan Adrian Rabiot nampaknya harus tertunda. Pasalnya sang pemain menolak untuk hengkang ke Arab Saudi lantaran masih memprioritaskan mentas di salah satu dari 5 liga top Eropa. Asal bermain di Eropa sejatinya masih terbuka. Pasalnya salah satu klub Turki yakni Galatasaray ingin meminangnya guna mentas bersama berbagai bintang lainnya macam Mauro Icardi, Lucas Torreira hingga Hakim Ziyech. Namun nyatanya ia menolak lantaran masih ingin bermain di salah satu dari 5 liga top Eropa. Philipp Kostic dilepas oleh Juventus. Raksasa Serie A Juventus akan melepas Philipp Kostic ke klub yang dilatih oleh Jose Mourinho di Turki yakni Fenerbahce. Kabar transfer Kostic ke klub asuhan dari Mourinho disampaikan oleh Fabrizio Romano yang menyebut bahwa Kostic dipinjam semusim dengan opsi pembelian permanen. Philipp Kostic memang jadi pilar di Juventus di era Max Allegri, namun ia kini tak masuk ke dalam rencana pelatih baru Bianconeri yakni Thiago Motta. Gagal bujuk Casemiro, Galatasaray coba alihkan bidikan ke gelandang Arsenal.
Gelandang Arsenal yakni Jorginho tengah diincar oleh Galatasaray setelah mereka gagal dalam usaha mendatangkan pemain MU yakni Casemiro di bursa transfer. Klub asal Turki tersebut masih mencari bala bantuan dan memiliki waktu hingga hari Jumat setempat sebelum jendela bursa transfer ditutup. Pemain asal Italia tersebut telah menjadi pemain yang tidak terpakai dalam 3 pertandingan pertama Arsenal di Liga Inggris dan hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di Emirates Stadium. Dua tim dari Inggris saling sikut demi bisa angkut wonderkid Crystal Palace. Manchester City dan Liverpool dikabarkan tertarik mendatangkan Adam Wharton setelah musim gemilangnya bersama Crystal Palace. Bursa transfer mungkin telah ditutup, namun klub-klub telah melihat pemain-pemain potensial untuk mereka datangkan di musim dingin nanti. Kehebatan Wharton dalam bertahan dan juga teknik sepertinya akan membuat cocok untuk menggantikan Rodri. Liverpool juga tetap berada di pasar untuk gelandang bertahan yang baru setelah mereka gagal mendapatkan transfer Martin Zubimendi senilai 51 juta pound sterling. Real Madrid berencana bajak Saliba di tahun depan. Real Madrid disebut ingin mendatangkan bek tengah yang baru, padahal saat ini mereka masih punya Eder Militao dan juga David Alaba. Dan raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berminat untuk bisa membajak William Saliba. Diklaim oleh VHS, Madrid ingin memboyong bek asal Prancis tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan itu menyebut bahwa Madrid mengirim scout untuk mengamati performa dari Saliba, tepatnya ketika Arsenal berduel dengan Aston Villa kemarin.